atas vonis 3,5 tahun penjara untuk Hasto Kristianto. Keputusan resmi baru akan diumumkan besok sebelum batas akhir ajukan banding. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan bahwa pembahasan opsi banding ini masih berlangsung di tingkat Direktorat Penuntutan dan Kedeputian. Hasto divonis 3 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp250 juta atas kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 7 tahun penjara. Setio meminta publik bersabar dan menunggu hingga besok untuk petunjuk langkah KPK selanjutnya. Jadi gini, terkait masalah itu kita semua sudah tahu putusannya seperti apa, ya. Jadi jaksa masih punya waktu itu sampai dengan besok, sampai dengan hari Jumat. Ya, saya serahkan sepenuhnya kepada Direktur Penuntutan, kemudian kepada jaksa penuntut umumnya untuk melakukan pembahasan di tingkat Direktorat dan Kedeputian. Nah, karena waktunya sampai besok, gitu. Setelah itu nanti diajukan, baru akan dikaji oleh pimpinan. Gitu. Ada sesaknya Pak, banding atau ya kita tunggu sampai besok karena batas waktunya kan sampai besok terakhir gitu. Nanti besok silakan diupdate keputusannya akan. Sebelum divonis 3,5 tahun penjara, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 silam. Dalam kasus ini, Hasto diduga terlibat suap dan perintangan penyidikan dalam kasus PAW anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku. Perjalanan panjang kasus suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memasuki babak akhir. Sebelum divonis 3,5 tahun penjara, Hasto Kristianto ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka pada 24 Desember 2024. Meski demikian, KPK baru resmi menahan Hasto 2 bulan kemudian, yaitu 20 Februari 2025. Hasto diduga berperan dalam perintangan penyidikan kasus dugaan suap Harun Masiku terhadap eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sidang perdana Hasto Kristianto berlangsung pada 14 Maret 2025. Agenda sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi dan ahli baik dari kubu KPK maupun Hasto. Sidang pun telah berlangsung hingga Juni 2025. Dalam dakwaannya, KPK menyampaikan, dalam kasus Harun Masiku, Hasto memerintahkan perusakan barang bukti, termasuk merendam ponsel ke dalam air usai operasi tangkap tangan KPK terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi uang sebesar Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan. Suap diberikan agar Wahyu mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu Harun Masiku menggantikan Rizky Aprilia sebagai anggota DPR untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Pada 21 Maret 2025, Hasto menyampaikan nota keberatan. Hasto mengaku menjadi korban kriminalisasi KPK dan menyebut kasus yang menjeratnya bernuansa politis. Nota keberatan Hasto kemudian ditolak majelis hakim dan sidang berlanjut ke tahap pembuktian. Setelah serangkaian sidang lanjutan, pada 3 Juli 2025, Jaksa KPK menuntut Hasto dengan pidana penjara selama 7 tahun. Jaksa menilai Hasto terbukti melakukan 2 tindak pidana, yakni turut serta dalam dugaan kasus suap dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Jaksa menyatakan hal yang memberatkan adalah Hasto yang tidak mengakui perbuatannya. Pada Kamis 10 Juli 2025, Hasto membacakan pledoi pribadinya setebal 108 halaman. Hasto menyebut isi pledoinya merupakan suatu perjuangan di dalam proses mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran. Akhirnya, pada Jumat 25 Juli lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara. Hakim menyatakan Hasto terbukti bersalah memberi suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 untuk Harun Masiku. Selain menjatuhkan vonis penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, Hasto juga dibebankan membayar Rp250 juta subsidi kurungan selama 3 bulan. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.